akhirnya chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, akhirnya kita bisa melihat Saitama setelah sekian lama. Yang dimana dia sedang menuju ke tempat pertarungan antara Suiko melawan Machine God Mirror. Yang dalam pertarungan tersebut, sayangnya Suiko tidak memiliki kesempatan untuk menang. Karena Machine God Mirror ternyata jauh lebih kuat daripada dugaan semua orang. Nah, dalam chapter kali ini, pertarungan menjadi jauh lebih intens. Overground Rover sampai harus mengeluarkan seluruh kekuatannya hanya untuk melemahkan Machine God Mirror. Dan semua pahlawan mulai berdatangan untuk mengalahkan monster tersebut. Termasuk Saitama juga. Pokoknya chapter kali ini gila banget coy. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama bersama para pasukannya. Di sini Saitama udah kayak random kid anjir. Tapi cover ini tentunya sangat berhubungan dengan apa yang bakal terjadi dalam chapter tersebut. Dan judul untuk kali ini adalah Pelindung. Chapter dimulai dengan serangan gabungan dari 3 pahlawan yang sedang menghadapi Machine God Mirror. Ada Butterfly Hell Drop, Jatuhan Organ Dalam, dan Tiger Punch dari Suiko. Tapi sayangnya, serangan combo dari mereka bertiga sama sekali tidak memberikan efek kepada Mirror. Malahan di sini mereka yang tergeletak serta nggak berdaya. Di momen tersebut, sambil memegang kepala Suiko yang sedang terluka, Mirror memerintahkan mereka semua untuk segera memanggil King buat melawannya. Karena baginya hanya King lawan yang sepadan buat dirinya. Di sini dengan sangat amat kesulitan, Suiko berusaha untuk melepaskan genggaman tangan Mirror kepada kepalanya. Nggak jauh dari situ, nampaknya para pasukan Saitama udah sampai di tempat pertarungan. Dan mereka secara bergegas langsung menuju buat membantu Suiko dan 2 pahlawan yang saat ini sedang tergeletak tak sadarkan diri. Dengan gaya gabungan mereka yang udah kayak Power Ranger aja, mereka berkata, "Akhirnya ketemu juga kau monster, asosiasi korban nama pahlawan. Mari satukan hati, ayo serang dengan serangan gabungan." Setelah hal tersebut, mereka langsung berlari ke arah Mirror dengan maksud tentunya buat melancarkan serangan gabungan mereka. Melihat kalau serangan yang akan dilancarkan oleh para orang-orang tadi itu nggak akan memberikan dampak apapun, di sini Suiko memberikan peringatan. Jangan, kita tidak akan menang, segera lari. Tapi tampaknya mereka nggak menggubris omongan dari Suiko dan terus menyerang. Si mesum yang pengen namanya diganti jadi Magic Hand menyerang dengan Magic Hand-nya. Si hidung merah yang pengen diganti namanya jadi Thunder Hand menyerang dengan pukulannya. Si pemabuk yang pengen namanya diganti jadi Yongman menyerang dengan 8 tangannya. Si pejuang weak yang pengen namanya jadi Golden Knee Warrior menyerang dengan lututnya, dan si dokter diam-diam mesum yang pengen namanya jadi dokter bedah jenius bertarung White Knight menyerang dengan pisau bedahnya. Tapi sesuai dengan perkataan Suiko, semua serangan tersebut itu sama sekali nggak ada artinya dan berhasil digagalkan cuma pakai 1 ayunan tangan dari monster tersebut. Setelah semua hal konyol ini terjadi, nampaknya Machine God Mirror itu udah mulai kesel, lalu melepaskan genggamannya kepada Suiko. Di sini dia berkata, "Padahal aku sudah repot-repot datang ke markas, tapi yang keluar malah Kroco. Menjengkelkan sekali, apa di sini aku sedang diremehkan? Data pahlawan kelas B ke bawah itu sama sekali tidak layak untuk waktuku yang berharga. Sebenarnya sedang apa sih King itu?" Setelah dia mengeluh soal King yang gak kunjung datang, dia malah akan membuat kekacauan yang lebih besar lagi. Sepertinya aku harus membuat semuanya lebih meriah lagi buat mengundang dia datang. Lalu di sini akhirnya kita berpindah ke Saitama yang sedikit lagi nyampe ke TKP. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba dia terkejut karena ada sebuah cahaya besar yang datang dari bawah tempatnya. Yang ternyata cahaya tersebut itu berasal dari serangan laser Machine God Mirror.
yang sangat kuat, bahkan sampai menghancurkan sebagian bangunan di sekitar. Serangan kuat Mirror tersebut itu ternyata malah mengarah tepat kepada Rover dan Black Ash yang selama ini memang memantau jalannya pertarungan dan sesekali mengganggu pertarungan tersebut. Melihat serangannya mengarah ke mereka, Black Ash segera memerintahkan Rover buat menahan serangan laser Mirror, menggunakan semburan energi cahaya dengan output semaksimal mungkin pakai seluruh kekuatannya yang ada. Serangan Mirror saat ini berhasil tertahan di tengah-tengah, tapi belum selesai sampai situ, karena mereka saat ini itu lagi ngadu tentang serangan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Di sini Black Ash hanya bisa memberikan semangat untuk Rover dan terus berharap agar Rover bisa mempertahankan serangan tersebut. Lalu kita berpindah ke POV Blue yang saat ini lagi OTW juga menuju tempat pertarungan tersebut. Dan di sini bisa kita lihat dengan jelas juga kalau cahaya dari kedua serangan yang sedang beradu itu memang sangat besar dan sangat meriah juga. Nggak lama kemudian, serangan laser dari Mirror akhirnya terhenti. Dengan muka yang sangat terkejut akibat melihat seberapa besar kekuatan tadi dikeluarkan oleh monster tersebut, akhirnya para pasukan Saitama memutuskan buat lari sekuat tenaga, menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Gak lama kemudian, tiba-tiba Saitama datang dengan terjatuh dari atas. Ngelihat Saitama yang baru datang, para anggota asosiasi korban nama pahlawan langsung menyuruh Saitama buat berlari aja, karena gak ada artinya melawan Mirror yang terlampau kuat itu. Tapi di sini Saitama kebingungan banget. Kenapa mereka malah tiba-tiba lari dan malah nyuruh Saitama buat kabur? Padahal kan kalau mereka mau proposal pergantian nama pahlawannya disetujui, mereka harus melakukan aksi supaya bisa diakui. Yang di sini secara instan mereka langsung menjawab kalau saat ini lawannya terlalu kuat dan gak bisa mereka hadapi. Ngelihat Saitama yang datang buat menghadapinya, di sini tampaknya Mirror menjadi sedikit tersentak dan berkata, "Oh, aku punya data tentangmu. Kau merupakan pahlawan kelas A kan? Ya ampun, apa-apaan ini? Penampilan, nama, dan semua tentangmu terlihat sangat lemah. Kau tidak menarik sama sekali." Dan chapter 232 dari manga One Punch Man telah selesai. Waduh, gimana nih menurut kalian nih? Saitama dibilang lemah coy sama Machine God Mirror. Karena dilihat dari penampilan, nama, dan semua hal tentang Saitama tuh kayaknya lemah banget gitu kata si Mirror. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum kita masuk ke detail-detail penting dan apa yang bakal terjadi di chapter selanjutnya menurut gua, itu gimana nih menurut kalian chapter kali ini? Apakah seru atau biasa-biasa aja gitu? Tapi menurut gue ya, chapter kali ini tuh lumayan seru juga sih. Karena kan bener-bener build up ya. Ini bener-bener sebelum kita masuk ke hal yang paling intinya ya, yang paling klimaksnya nanti mungkin di chapter depan atau 2 chapter lagi, gue nggak tahu juga. Karena kan Garo versus Suryu itu masih belum ada sampai sekarang gitu kan. Itu gila banget sih. Gue nggak tahu kapan itu pertarungan bakal terjadi. Cuma sebelum kita masuk ke pertarungan tersebut ya, kita diperlihatkan build up-nya tentang seberapa kuatnya Machine God Mirror. Karena di chapter sebelumnya yang mungkin kalian pun udah pada nonton atau mungkin kalian ada yang baca juga, di chapter sebelumnya itu kan kita ngeliat ya dengan jelas kalau misalnya serangan Suiko dengan semua kombonya, dengan semua mati-matiannya Suiko untuk melancarkan serangan kepada Machine God Mirror, itu hasilnya adalah ya cuma 0,00001%, yang dimana itu kecil banget sih, bener-bener nggak ngaruh coy. Itu tuh bener-bener nggak ngaruh, kayak apa ya, mungkin ibaratnya kayak kalian ditampar sama semut misalnya. Ditampar sama semut kan nggak akan kerasa juga gitu loh. Bahkan mungkin bagi sebagian orang ada semut kecil jalan di tangannya aja mungkin nggak bakal kerasa gitu ya. Mungkin itulah yang dirasakan sama Machine God Mirror gitu ketika Suiko menyerang dia. Itu sama sekali nggak kerasa. Itu ada kayak semut gitu. Itu kan yang terjadi di chapter sebelumnya tuh kayak gitu ya. Nah, untuk di chapter kali ini sebenarnya ada beberapa hal yang lebih menarik ya, dan kita pun diperlihatkan tampaknya Machine God Mirror itu udah mulai serius gitu, udah mulai nggak mau main-main lagi nih. Dia tuh udah mulai kesel gitu. Karena kan di sini kelihatan dengan jelas juga ya, kalau misalnya tujuan dia untuk
turun langsung ke lapangan atau dia langsung datang ke markas utama Asosiasi Pahlawan itu untuk melawan King, untuk bertemu dengan King. Karena kalau misalnya kalian masih ingat, King itu kan memang di season 2 episode 1 dia sempat ngelawan salah satu robot kan. Yang mungkin banyak orang atau organisasi mereka ya, organisasi para robot ini mereka salah paham kalau King yang mengalahkan robot tersebut. Padahal kan aslinya yang mengalahkan robot tersebut itu adalah Genos gitu. King itu malah pergi, malah kabur. Setelah dia pura-pura ke toilet, abis itu kabur main game di rumahnya gitu. Jadi yang ngalahin robot tersebut kan sebenarnya Genos bukan King. Tapi ya nggak tahu lah ya. Mereka kan nggak tahu hal tersebut gitu, nggak tahu fakta tersebut. Jadi mereka masih mengira kalau King yang mengalahkan robot tersebut. Makanya Machine God Mirror, gua nggak tahu dia jabatannya apa di organisasi robot-robotan tersebut. Tapi harusnya sih dia termasuk petinggi ya, karena emang kuat banget sih. Makanya di sini Machine God Mirror langsung datang ke markas pusat Asosiasi Pahlawan untuk mencari King. Tapi ya yang datang malah para kroco-kroco. Setidaknya bagi dia itu kroco ya. Karena kan pahlawan kelas A aja sekelas Wiko yang banyak orang berpikiran kalau misalnya dia bakal jadi kelas S, itu sama sekali nggak ngaruh serangannya ke Machine God Mirror. Apalagi ditambah sama para orang-orang pasukannya Saitama ini dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan, itu kan ya apa ya, orang-orang lemah semua gitu. Ini tuh bahkan mereka aja gue nggak yakin ada salah satunya dari pahlawan tingkat A, peringkat A, gue nggak yakin gitu. Karena mereka tuh bener-bener emang lemah-lemah banget gitu. Nah jadinya untuk mengundang perhatian dari King atau mungkin dari pahlawan-pahlawan kelas S yang lain yang kuat-kuat, itu dia mau membuat kekacauan dengan cara ngelaser markas pusat Asosiasi Pahlawan. Jadi bangunannya nih mau dihancurin tadinya mau dihancurin, cuma karena serangan dia itu mengarah tepat ke Overground Rover dan Black S, yang di situ mereka berdua tuh lagi mantau jalannya pertarungan, itu jadinya serangannya Machine God Mirror itu malah ditahan gitu sama Overground Rover. Nah, di sini juga menurut gue sangat-sangat mengejutkan ya. Karena ternyata serangan laser dari Machine God Mirror itu memang sekuat itu coy. Sampai-sampai Overground Rover aja terlihat cukup kesulitan untuk menghadapi serangan laser tersebut. Bahkan Black S yang kita semua tahu Black S itu sekuat apa dan seberpengalaman apa melawan monster ataupun pahlawan-pahlawan kuat atau karakter kuat, misalnya kayak Monster Garo ya. Monster Garo kan kuat banget ya, dan Black S pun dikalahinnya sebenarnya sama Monster Garo waktu dia jadi Platinum S kan. Jadi untuk pengalaman bertarung, Black S ini sangat berpengalaman lah bisa dibilang. Lawan-lawannya itu udah banyak banget lawan yang kuat. Nah di sini dia aja sampai kelihatan panik coy. Waktu laser serangan dari Machine God Mirror itu ada di depan mata dia dan sangat-sangat besar, dia aja sampai panik. Karena ya ini tuh memang serangan yang kuat banget ternyata gitu. Gue pun nggak nyangka si Machine God Mirror bakalan sekuat ini sih. Gue tahu dia bakalan kuat, tapi gue nggak nyangka kalau si Overground Rover itu sampai harus dikeluarkan seluruh kekuatannya, output maksimalnya itu harus keluar untuk menghadapi serangan laser dari Machine God Mirror. Yang padahal di sini kita pun tahu kalau tujuan asli Machine God Mirror itu bukan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya gitu. Di sini dia pengen kayak iseng aja, iseng karena dia pengen kayak pengen caper lah istilahnya. Dia pengen caper supaya King datang untuk melawan dia. Itu kan tujuan asli dia kan. Ternyata isengnya dia aja bisa sekuat ini loh. Gila banget kan. Yang bahkan saking kuatnya energi dari ngadunya dua serangan cahaya ini ya. Saking kuatnya nih, saking besarnya. Itu dari jarak mungkin gua nggak tahu ini belasan kilometer atau mungkin puluhan kilometer. Yang dimana kita bisa ngelihat dari POV-nya Blue yang lagi OTW pakai drone. Itu di sini bisa kita lihat dengan jelas kalau misalnya efek serangannya itu gede banget gitu. Efek serangannya itu hampir sebesar markas pusat Asosiasi Pahlawan. Hampir segede bangunannya gitu. Jadi ini tuh emang efeknya gede banget dan kuat banget. Ngadu dua serangan laser ini, serangan bola energi ya, gua nggak tahu lah, pokoknya serangan laser lah ya intinya. Itu gede banget gitu. Dan ya di akhir kita bisa ngelihat Saitama yang akhirnya datang
ini hal yang kita semua tunggu-tunggu ya. Akhirnya Saitama bisa ngelawan atau bakalan ngelawan monster-monster kuat lagi. Karena selama ini dia cuma ngelawan kayak kroco-kroco doang gitu. Dia ya jarang gitu ngelihat dia serius. Karena kan memang nggak ada yang worthy lah. Nggak ada yang layak lah untuk Saitama mengeluarkan kekuatannya. Karena keluarin sedikit aja udah pada kalah gitu. Nah di sini akhirnya kita ngelihat lagi Saitama yang ya mungkin agak serius lah ya. Di sini kita bisa lihat juga ekspresi Saitama itu kan lumayan serius di sini. Yang lebih serunya lagi adalah si Machine God Mirror ini ketika ngelihat data-data dari Saitama, dia dengan gampangnya gitu, dia dengan dia dengan meremehkannya bilang ke Saitama kalau Saitama itu lemah banget gitu. Dengan pedenya bilang kalau misalnya Saitama sangat-sangat lemah. Itu sih tentunya bakalan jadi hal-hal yang sangat menarik di beberapa chapter ke depan yang ya gua nggak tahu kapan bakalan Saitama ngelawan Machine God Mirror, bisa jadi di chapter selanjutnya atau bisa jadi di 2 chapter sebelumnya atau ya gua nggak tahu karena pertarungan Suryu versus Garo aja sampai saat ini itu belum kejadian coy. Cuma ya ini bakalan jadi hal yang seru lah. Mau apapun yang terjadi di chapter selanjutnya itu pasti bakalan seru. Jadi ya gua nggak sabar sih apa yang bakal terjadi di chapter selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk pembahasan One Punch Man chapter kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Gua sangat apresiasi kalau misalnya kalian nonton sampai sejauh ini. Cuma ya gua nggak yakin sih seberapa banyak yang nonton sampai sejauh ini. Tapi sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.